Sejumlah kalangan mendukung pendidikan militer siswa bermasalah diterapkan di seluruh Indonesia, termasuk Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang bakal menyarankan program ini ke Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti. Tapi apakah efektif untuk membentuk karakter dan kedisiplinan siswa? Sementara kalau dikembalikan ke sekolah, guru bersikap tegas saja bisa dilaporkan ke polisi bahkan jadi korban tindak kekerasan oleh oknum orang tua. Tentunya terkait hal ini saya akan berbincang dengan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI, Ubaid Matraji. Halo, selamat malam Bang Ubaid, apa kabar Bang Ubaid? Kabar baik, selamat malam Mbak Iqbal. Baik, Bang Ubaid, ini di beberapa media sepertinya JPPI cukup kontra terkait dengan program yang akan dicanangkan tersebut ya, baru berencana walaupun begitu. Nah, alasan dari JPPI ini seperti apa? Apa alasan dasarnya sehingga tampak kontra begitu dengan adanya program tersebut? Ya karena dari perspektif kami ya, memandang bahwa memaksa anak untuk dikirim ke barak militer ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tapi juga melanggar prinsip-prinsip perlindungan anak yang seharusnya gitu ya. Mhm, Dan kita tahu bahwa yang namanya perilaku anak-anak di sekolah itu sangat beragam. mhm, Kenapa anak-anak kemudian tidak masuk sekolah, kenapa anak-anak terlibat dalam tawuran, kenapa anak-anak masuk dalam geng motor dan lain seterusnya, perilaku anak-anak itu tentu tidak disebabkan oleh satu faktor ya. Akar masalahnya itu banyak. mhm, Jadi akan menjadi masalah kalau gubernur melakukan simplifikasi terhadap problem atau tantangan yang tengah dihadapi oleh anak-anak itu dengan satu jawaban, mhm, yaitu wajib militer di barak militer. mhm, mhm, Kemudian yang kedua, ya, ini akan menjadi sangat berbahaya ketika program ini kemudian tidak hanya diberlakukan di Jawa Barat, tetapi diberlakukan secara nasional. mhm. Ketika program barak militer, wajib militer terhadap anak-anak yang dianggap bermasalah ini kemudian diberlakukan secara nasional, maka ini tamparan keras ya, bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mestinya Kementerian Kemendikdasmen inilah yang diberikan kewenangan oleh konstitusi dan juga presiden ya, untuk mendidik anak-anak yang sedang belajar di sekolah gitu. Jadi ini urusannya sangat serius sekali. Mhm. Kemudian yang ketiga menurut saya institusi militer itu adalah tugas utama tidak mengurusi anak-anak usia sekolah. Soal tugas utama pertahanan negara dan seterusnya itu adalah tugas besar yang dia emban. Tapi kenapa kemudian merambah tugas-tugas pendidikan, merambah melakukan tugas-tugas yang mestinya dilakukan oleh Kemendikdasmen itu yang menjadi masalah. Contoh misalnya, tadi disebutkan oleh Pak Menteri Pigai misalnya soal mendisiplinkan, Mhm, membuat anak-anak patuh terhadap peraturan, gitu mhm, ya. mhm, Bagaimana cara militer ya, membangun kedisiplinan, mhm, membangun kepatuhan? mhm, Yang kami tahu ada perbedaan yang sangat signifikan antara kepatuhan ya, di lembaga pendidikan, di sistem pendidikan kita seperti sekolah mhm, dengan sistem militer ya. mhm, mhm, Kepatuhan dalam sistem militer adalah kepatuhan yang buta, mhm, yang sifatnya adalah hierarkis ya. mhm, Jadi kalau atasan memerintahkan maka bawahan itu hukumnya wajib melaksanakan. Jadi itu kepatuhan buta secara hierarkis yang itu dibangun dalam sistem militer. Berbeda dengan di sekolah. Di mhm, sekolah dalam sistem pendidikan nasional yang dikembangkan adalah berargumentasi ya, mhm, mengembangkan nalar kritis ya, murid-murid. Sehingga ketika aturan itu harus ditaati, itu juga harus dicerna, ada argumentasinya. Kenapa harus ada aturan ini? mhm, Ketika aturan itu dianggap tidak berdampak untuk perbaikan perilaku anak-anak, ada peraturan aneh-aneh yang justru ini ternyata peraturan ini menyinggung adanya perbedaan berpendapat, mhm, perbedaan berkeyakinan, berbau intoleransi, maka peraturan itu bisa diadvokasi untuk diubah supaya yang mulanya
intoleran menjadi toleran, yang Oke. mulanya diskriminatif menjadi inklusif dan seterusnya. Itu perbedaan disiplin, cara pandang, kepatuhan yang berbeda sekali dengan sistem yang dikembangkan oleh sistem pendidikan nasional dengan pendidikan ala militer gitu, Pak. Mhm mhm. Bang Ubaid, tapi bagaimana kalau misalnya memang ada penyesuaian begitu? Tadi kan juga sudah dikatakan bahwa tidak ada, kekerasan yang akan dilakukan begitu ya, kekerasan fisik khususnya. Nah, kalau memang bisa diterapkan akan adanya penyesuaian, tidak ada kekerasan fisik dan lain sebagainya, tentunya, hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan mungkin bagi yang akan menjadi anggota TNI, akan berbeda dengan anak-anak ini yang akan diajarkan kedisiplinan. Apakah ini bisa saja dilakukan begitu? Dan tentunya ini bukan berarti bahwa militer itu identik dengan kekerasan. Ya, dari perspektif kami, itu kan kami melihat dari rekam jejak militer yang ada di Indonesia ya. Mhm, Militerisasi di Indonesia, bagaimana mereka punya rekam jejak yang berdarah-darah. Mereka punya rekam jejak menyelesaikan masalah dengan cara-cara kekerasan. mhm, Itulah yang dilakukan, ya. Tidak hanya berbicara hari ini ya, bagaimana bentrok ya antar institusi misalnya TNI dengan Polri dan seterusnya. mhm, Itu rekam jejaknya banyak sekali ya, baik masa sekarang ya maupun masa lalu gitu loh. mhm, Jadi cara menyelesaikan masalah dengan kekerasan, kemudian eh, tidak menggunakan mhm, argumentasi yang dialogis dan seterusnya. Kemudian kekerasan yang kemarin ya, mhm, menimpa kawan-kawan mahasiswa melakukan demonstrasi, itu adalah rekam jejak kekerasan yang dilakukan dengan cara-cara sistem yang militeristik ini gitu loh. mhm, mhm, Nah, mhm, ini model-model semacam ini banyak sekali di daerah-daerah yang terlibat dengan konflik. Penyelesaiannya ketika militer turun untuk menyelesaikan permasalahan di daerah-daerah konflik, mhm, solusinya adalah dengan cara-cara kekerasan. Karena itu bagi warga sipil di banyak daerah, mhm, mereka mengalami trauma yang berkepanjangan akibat kekerasan yang dilakukan oleh institusi mhm, militer ini. mhm, Jadi rakyat belum percaya, kami masyarakat sipil belum percaya bagaimana mungkin mhm, institusi yang punya rekam jejak kekerasan dalam menyelesaikan masalah, mhm, kemudian hari ini kemudian tampil mhm, di depan media mengatakan kita tidak menggunakan cara-cara kekerasan, mhm, kita akan menggunakan pendekatan yang humanis dan seterusnya. mhm, Jadi kita nggak bisa melihat sebuah institusi atau sebuah sistem mhm, itu hanya di depan layar TV atau layar kamera gitu mhm, ya. mhm. Tapi kita harus tahu rekam jejaknya gitu. Oke. Kemudian yang kedua, kalau memang benar misalnya tidak menggunakan corporal punishment dan seterusnya, Mhm, pertanyaannya, mhm, lalu apa urgensinya itu diletakkan di barak militer? mhm, mhm, Kenapa? Kenapa harus misalnya mendidik soal disiplin, ya kan, taat pada aturan, kepatuhan gitu kan. mhm, Kenapa harus dialamatkan, ini harus dikirim ke barak militer? mhm, Apakah tidak ada institusi-institusi lain ya mhm, yang terkait dengan Kemendikdasmen, mhm, terkait dengan Kemendikbudristek, mhm, terkait dengan Kementerian Agama yang selama ini itu berkecimpung dalam sistem pendidikan nasional, mhm, tetapi kemudian langsung idenya itu adalah ke barak militer. Kita juga mempertanyakan itu. mhm, Gitu loh. mhm, Jadi ada perbedaan sistem pendidikan yang dikembangkan dalam institusi sipil dengan institusi militer, gitu. mhm, Di mana kayak tadi institusi militer itu sangat kental dengan menggunakan cara-cara kepatuhan buta, disiplin dengan sanksi fisik dan seterusnya. Sementara di institusi sipil mhm. yang dikembangkan adalah pendekatan dialogis, argumentatif, Oke, dan nalar kritis itu sangat beda sekali gitu. baik, baik. Apalagi yang kita tahu bahwa anak-anak ini kan tidak hidup dalam satu barak, Mhm, di dalam kerangkeng barak gitu ya. Anak-anak mhm, ini adalah manusia mhm, yang mereka punya pendapat, mereka punya suara gitu ya. mhm, Dan di sistem pendidikan nasional bahwa suara kebebasan berpendapat itu sangat dihargai. mhm, mhm, Berbeda dengan sistem pendidikan militer di mana mhm. suara-suara pendapat, kebebasan untuk Oke. bersuara Mhm, itu
sangat minim sekali gitu ya. Baik. Dan karena itulah kemudian kita anggap sebagai barak militer, wajib militer, sistem militer ini tidak relevan Baik. dengan Bang Ubaid. menangani anak. Mhm. Bang Ubaid, ini berbicara soal apa yang mungkin ada di pikiran dari JPPI sendiri. Sebenarnya karakter dari anak-anak zaman sekarang itu seperti apa? Apakah memang dengan cara berkomunikasi saja sudah bisa membuat mereka menjadi lebih baik? Atau memang ya anak-anak zaman sekarang kita tahu beberapa hari belakangan sempat viral ada anak seorang oknum pensiunan Polri begitu yang begitu begitu kasar begitu terhadap anggota polisi lainnya ketika ditangkap oleh polisi karena berkendara secara ugal-ugalan dan surat-surat kendaraan yang tidak lengkap dan lain sebagainya. Apakah memang anak-anak zaman sekarang itu memang harus ataupun bisa dikomunikasi dengan cara baik-baik begitu? Jadi apa yang terjadi ya atas suatu masalah misalnya yang tadi diceritakan, itu kan kita harus mendalam kenapa mereka melakukan itu. Jadi tidak bisa kemudian disimplifikasi, ya udah kalau gitu kita tangkap, kita hukum sebagai anak nakal, lalu kita kirim ke barak militer, lalu masalah selesai. Tidak sesederhana itu gitu ya. Contoh bisa jadi misalnya kita ada istilah connecting before correcting ya. Jadi sebelum kita melakukan justifikasi, sebelum kita menyalah-nyalakan, alangkah lebih baiknya kita connecting dengan anak itu. Jadi dunia anak-anak itu berbeda dengan dunia orang dewasa. Ya. Anak-anak melakukan hal-hal yang melanggar aturan dan seterusnya, itu memang usia anak-anak. Ada soal pemahaman yang dia belum tahu, ada pengetahuan yang dia belum pahami dan seterusnya. Karena itu pendekatan hukumnya juga berbeda antara anak-anak dengan orang dewasa. Karena itu connecting dengan anak-anak, ngobrol dengan anak-anak dari hati ke hati, mendengarkan, kita melakukan asesmen dan seterusnya. Nanti akan ketemu jawabannya. Contoh misalnya, apakah kita tahu bahwa anak-anak ini hanya sekedar dia melanggar aturan misalnya, atau dia punya masalah psikologis? Ya. Apalagi kita tahu Gen Z ini soal kesehatan mental ini sangat menjadi keprihatinan kita semua gitu ya. Sehingga mereka punya masalah-masalah yang serius soal mental. Ketika anak itu punya katakanlah trauma, maka kita harus tahu dia trauma terhadap apa. Oh misalnya dia trauma pernah dipukul oleh orang tuanya, atau di sekolah dia pernah dipukul oleh gurunya misalnya. Sehingga dia kalau melakukan sebuah kesalahan, maka dia akan trauma. Jangan-jangan orang ini akan menghukum dengan hukuman yang sama seperti yang saya terima di sekolah dan juga saya terima di keluarga. Nah, misalnya kalau anak-anak itu sudah depresi, ya, misalnya sudah mengalami trauma yang berkepanjangan kayak gitu, itu bertahun-tahun untuk bisa menyembuhkan itu ya. Bahkan kalau misalnya tidak hanya didampingi oleh psikolog, harus dengan psikiater, harus dibantu dengan obat dan seterusnya, itu usaha yang sangat panjang sekali. Disugesti dan seterusnya, dipantau, karena itu dialog saja yang nggak menyelesaikan masalah, tergantung masalahnya ya. Kalau masalah itu harus tadi ceritanya misalnya ada pengalaman traumatik, depresi, harus melibatkan dokter, ya harus ada dokter di situ. Jadi psikolog aja nggak cukup, harus ada dokter, dan itu butuh waktu yang lama. Karena itulah mensimplifikasi persoalan, lalu solusinya hanya satu ke barak militer, ini hanya omong kosong. Baik, jadi contoh realnya itu seperti apa? Ini peran dari negara untuk bisa istilahnya untuk mengajak ngobrol, mungkin bisa saja dari hati ke hati, bagaimana solusi yang terbaik terhadap anak-anak, terutama Gen Z ini bagaimana nih? Ya, jadi solusinya adalah kita memperkuat sistem pendidikan nasional. Ya. Jadi kita evaluasi terhadap bagaimana sistem pendidikan nasional ini dipraktekkan di sekolah-sekolah, dipraktekkan oleh dinas pendidikan, ya, dipraktekkan oleh pemerintah. Mana yang sudah kuat kita kembangkan, mana yang masih lemah kita perkuat. Contoh misalnya, di tengah dilema soal problem mental health misalnya ya, soal kesehatan mental ini, maka
peran guru BK menjadi sangat penting di sekolah ya. Kehadiran psikolog di sekolah itu menjadi sangat penting. Catatan JPPI, kami menemukan rasio antara guru BK dengan anak-anak hari ini di Indonesia itu rasionya 1:500 sampai 1:1000 gitu ya. Artinya guru BK satu itu harus menangani 500 anak. Bagaimana mungkin gitu? Jadi sangat tidak mungkin sekali. Sangat tidak mungkin sekali guru BK sangat kewalahan karena dalam satu daerah ada 1:500, di daerah yang lain ada 1:1000. Jadi bagaimana satu guru BK dia harus mendalami, mendengarkan, connecting dengan anak-anak ini terhadap problematika yang dia hadapi. Karena itu misalnya kita menemukan, oh ternyata sekolah ini kekurangan psikolog. Sekolah ini tidak didampingi oleh guru BK dan seterusnya. Maka ya tentu harus diperkuat bagaimana menghadirkan guru-guru BK, menghadirkan psikolog itu ke sekolah dengan rasio yang harus berimbang ya, jangan sampai 1:1000, 1:500 itu sangat kurang sekali. Sehingga di sekolah itu mengandalkan guru saja tidak mungkin, mengandalkan orang tua saja tidak mungkin. Karena itu ya seperti para pendiri bangsa, penggagas pemikiran pendidikan misalnya Ki Hajar Dewantara, itu menjadi penting bahwa pendidikan itu harus menciptakan sebuah sistem dan juga ekosistem. Jadi yang dibangun tidak hanya sebuah sistem, tapi juga ekosistem dibangun. Bagaimana orang tua terlibat, bagaimana guru terlibat, bagaimana masyarakat terlibat, bagaimana organisasi orang tua terlibat, organisasi kepemudaan terlibat, bagaimana pemerintah terlibat itu gitu. Jadi ketika ada persoalan yang dihadapi oleh anak-anak, itu tidak kemudian guru menjustifikasi anak atau pemerintah menghukum anak ataupun orang tua merasa angkat tangan. Karena itu menjadi sangat penting bagaimana, oh ternyata ini anak tinggal di rumah misalnya ya, tapi rumahnya dalam kondisi misalnya bapak dan ibunya itu tidak berada di rumah karena harus kerja di luar kota. Maka menjadi penting bagaimana mengkomunikasikan antara pihak sekolah ya, melibatkan orang tua, melibatkan wali murid misalnya. Kalau misalnya nggak ada orang tua, wali muridnya siapa? Nah itu dikuatkan bersama ya, bagaimana menangani model anak yang semacam ini. Bisa jadi wali murid atau orang tuanya tidak punya pengetahuan bagaimana mengasuh anak, bagaimana mendampingi anak, bagaimana menjadi pendorong ya, supporter bagi anak-anak. Mereka nggak punya pengetahuan itu, maka ada pelibatan masyarakat, pelibatan orang tua, untuk mereka dikasih pengetahuan, ada capacity building bagi mereka supaya bagaimana cara mendampingi anak yang efektif, bagaimana supaya anak itu termotivasi untuk belajar di sekolah dan seterusnya. Dan itu butuh waktu yang sangat. Oke, Bang Ubaid, semoga apa yang disampaikan Bang Ubaid ini bisa menjadi bahan pertimbangan dari pemerintah juga untuk memutuskan apakah ini bisa diterapkan di seluruh Indonesia ataupun tidak. Terima kasih sekali lagi Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, JPPI, Ubaid Matraji, sudah berbicara dengan kami di CNN Indonesia Connected. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam.